Gadis kecil itu dengan penuh harap membawa adiknya untuk mencari perlindungan pada nenek mereka, karena orang tuanya sudah meninggal. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Karena iba, sang nenek akhirnya membuka hati bagi dua cucunya. Sejak itu, kehidupan mereka bertiga dimulai, sebuah perjalanan untuk saling menguatkan. Nenek sudah menua, ia tak lagi mampu bekerja keras, hanya mengandalkan penjualan sapu tangan di pinggir jalan. Hidup yang sebelumnya serba pas-pasan kini terasa lebih berat, karena harus menanggung dua bocah. Kadang, rasa lelah membuat sang nenek bersikap keras pada si kakak. Tak lama kemudian, si kakak disekolahkan di SD gratis, sementara sang adik tetap dirawat nenek di rumah. Seringkali, sepulang sekolah, gadis kecil itu menemaninya berjualan di jalan. Walau hampir tak ada pembeli, mereka bertahan hingga matahari tenggelam. Nenek tahu, hanya di waktu itu nasi kepal di warung sebelah dijual setengah harga. Meski sederhana, makan bersama tetap terasa membahagiakan. Namun beban baru muncul, mereka tak sanggup membeli susu dan popok. Kulit si adik pun mulai terluka karena kekurangan popok. Suatu hari nenek membawa si kakak ke supermarket. Dengan cerdik, ia mengumpulkan sampel susu bubuk gratis, lalu meminta cucunya menempelkan hadiah bonus popok pada salah satu bungkus popok yang dibeli. Kemudian segera dikembalikan ke kasir untuk mendapatkan uang kembali. Cara itu membuat mereka bisa tetap membawa pulang susu dan popok untuk sang adik. Kehadiran kedua cucunya mengisi sepi hidupnya. Suatu malam, saat sedang menjahit, ia melihat benang menempel di rambut si kakak. Saat akan mengambilnya, gadis kecil itu refleks menghindar ketakutan, seolah terbiasa dipukul. Hati nenek diliputi penyesalan. Ia mulai sadar, mungkin putrinya dulu bukanlah seorang ibu yang baik. Di sekolah, masalah lain datang. Karena tak punya seragam olahraga, si kakak harus tinggal di kelas. Setelah pelajaran usai, seorang siswi kehilangan dompetnya. Karena hanya dia yang ada di kelas, tuduhan pun jatuh padanya. Guru memanggil nenek. Dengan lantang nenek membela cucunya. Akhirnya berujung keributan. Untunglah, teman sebangku gadis itu muncul sambil membawa dompet yang katanya ditemukan di lapangan. Hingga masalah selesai, sepulang sekolah, si kakak berterima kasih pada temannya. Ternyata dompet itu memang ada di tasnya. Dialah yang mencuri. Ia ingin membelikan nenek kacamata baru yang sudah retak. Temannya hanya diam, lalu berpesan agar tak mengulanginya lagi. Malam itu, sebelum tidur, nenek dan cucunya bermain sebuah permainan sederhana bernama rahasia yang tak tersembunyi. Setiap orang harus jujur menyebutkan rahasia terdalam. Jika rahasia itu sudah diketahui lawan main, maka ia dianggap kalah. Saat tiba gilirannya, si cucu takut. Namun ternyata, yang tak pernah ia duga, nenek sebenarnya sudah tahu rahasianya, bahwa ialah yang mencuri dompet. Nenek berkata, tidak apa-apa, aku juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apapun itu perbuatan buruk tidak boleh diulang lagi. Dengan hati-hati sang nenek bertanya, apakah kamu membenci ibumu? Gadis kecil itu menggeleng, tidak. Saat ayah meninggal, ibu tidak meninggalkan aku. Walaupun ia sering memarahi dan memukulku, tapi ia tidak pernah benar-benar ingin menyingkirkanku. Mendengar itu, nenek terdiam, lalu dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Ia berharap cucunya bisa memaafkan putrinya, dan berjanji, mulai sekarang, aku akan menjaga kalian. Kita bertiga tidak akan pernah berpisah lagi.